karena kelihatan lebih bagus di depannya. Nah, jadi kalau ujung dari pantai ini sampai juga di Pantai Melasti namanya. Pernah mendengar Pantai Melasti? Jadi bisa juga menuju ke Pantai Melasti ini. Tapi jalurnya tidak sama seperti ini ya, karena memang beda desa, beda pengelola itu ya. Nah, dulu pantai ini, kawasan yang ada di sini dulu sebagai apa namanya, tanaman rumput laut ya. Jadi rumput laut dulu di sini banyak sekali. Nah, sepanjang rumput lautnya banyak ya. Nah, sekarang karena sudah jadikan jadi kawasan pariwisata, maka rumput lautnya sudah tidak di apa namanya, tidak ada rumput laut lagi di sini ya. Nah, ini kawasannya ya. Nah, ini di pangkas ya. Dibuatkan jalan kayak di terowongan ya. Nah, ini jadi dibuat kayak gini ya. Nah, kalau kawasan sini, dan nantinya kalau sudah jadi kayaknya akan lebih bagus lagi di kawasan ini ya. Jadi banyak kan dibangun di sini, ada villa, apartemen kayak gitu ya di sini. Nah, dulunya sebelum kawasan ini berkembang, jadi kawasan Desa Ungasan dan Desa Kutuh, nah seperti ini dulu ya. Jadi banyak ada pohon-pohon liar. Kalau kesini sendirian kayaknya nggak berani ya. Jadi nggak berani kalau sendirian. Walaupun berdua berboncengan ya, kecuali boncengannya pasangan baru kayaknya berani. Kalau sama jenis jalan di sini pasti takut ya. Kalau lain jenis pasti tidak takut. Iya, kalau berdua pasti, wah, jadi nggak ada, kalau ketakutan dipeluk kan nggak enak itu ya. Nah, berarti kalau yang berpasangan dipeluk, waduh, itu tambah pelan-pelan motornya jalannya ya. Nah, tapi kalau yang apa namanya, kalau yang sama jenis jadi tambah kencang lagi. Belum pernah ya? Pingin? Benar, kalau pingin saya suruh mas-mas yang belakang ya. Bonceng. Nah, jalur utamanya ini ya. Jalur utamanya. Nah, ini baru. Jadi biar nggak balik lagi gitu ya, biar nggak macet jalan situ, maka dibuatkan jalan keluar dari sini ya. Nah, ini kawasan yang ada di kali ini sekarang sudah berada di kawasan Desa Ungasan ya. Nah, jadi udah bisa dengan Desa Kutuh ya. Desa Kutuh, kalau ke Desa Kutuh itu lokasi daripada objek wisata Pantai Pandawa. Nah, sedangkan kalau Ungasan itu lokasi daripada objek wisata Pantai Melasti. Nah, dulu kalau Pantai Melasti itu dulu maunya, jadi rencananya namanya Pantai Korawa. Jadi bukan Pantai Melasti ya, Pantai Korawa. Tapi nggak diizinkan, pantai pengelola Pantai Pandawa nggak mengizinkan. Kenapa? Karena kalau dikasih Pantai Korawa, nanti desanya tidak bisa akur ya. Karena antara Korawa dan Pandawa itu kan tidak pernah akur. Nah, makanya tidak dikasih beri nama itu Pantai Korawa. Akhirnya dikasihlah Pantai Melasti ya. Melasti karena di situ dulu dipergunakan untuk upacara melasti kayak yang tadi ya. Tadi ambil air suci, upacara penyucian ya. Nah, di sini banyak terdapat villa. Nah, ini sebelah kanan bisa lihat sebelah kanan itu villa banyak ya. Jadi di tebing-tebing juga banyak karena di sini tanahnya berkapur, tanahnya keras ya. Jadi tidak mudah longsor tanah yang ada di sini.
Nah, semenjak ada objek wisata di sini, kawasan Bali Selatan, yaitu Pantai Pandawa, nah maka tanah-tanah di sini mulai harganya naiknya mahal. Nah, kalau di sebelah kiri juga ada objek wisata, pantai juga, tapi tidak bisa turun. Jadi tidak bisa turun ya, dekat bersebelahan dengan pantai Melasti, karena cuma tebing aja, jadi nggak dibuatkan akses turun ke jalan, ke pantai ya. Nah, seperti inilah, jadi kawasan Bali Selatan di kawasan perbukitan, jadi Bukit Ungasan. Jadi bukit di sini adalah Bukit Kapur ya. Nah, di sini dulu sebelum dipasang pipa pam ya, pipa ada air minum di sini. Maka di kawasan sini penduduk tidak ada yang mau buat rumah di sini. Jadi kenapa nggak mau? Karena sulit cari air bersih ya. Kalau hujan-hujan aja baru dapat air, kalau nggak ada hujan tadi nggak ada air ya. Di sini tidak ada sumber mata air, ya. Tidak ada sumber mata air di sini, nah, makanya agak sulit. Jadi kalau di sini bukit ini dibor, bikin sumur bor ya. Kalau ada airnya nggak bisa dikonsumsi karena mengandung zat kapur ya. Jadi mengandung zat kapur. Nah, makanya semenjak saluran pipa di sini ya dibangun di sini, maka mulailah banyak bangunan rumah, villa, itu ada yang dibangun di sini kawasan Bukit Ungasan ya. Baik. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, yaitu menuju objek wisata berikutnya, yaitu objek wisata GWK ya. Sudah pernah ke GWK? Ada yang sudah? Ada yang belum? Nah, jadi sekarang bagi yang belum pernah ke GWK, sekarang kita akan menuju ke objek wisata GWK ya. Nah, GWK itu kepanjangan dari Garuda Wisnu Kencana ya. Jadi yang punya ide untuk membangun GWK itu adalah seorang seniman Bali, juga arsitektur ya, yang menjadi guru besar di Bandung. Namanya Bapak Inyoman Nuwarta ya. Bapak Nyoman Nuwarta. Nah, jadi Bapak Nyoman Nuwarta itu melihat bahwa kawasan Bali Selatan ini itu sangat tandus ya, jadi tidak berkembang. Dan akhirnya Bapak Nyoman Nuwarta pada tahun 93 mulainya ya, tahun 93 itu ingin membuat patung tertinggi di dunia. Tahun 93 ya. Kayaknya adik-adik belum lahir ya. Sudah SMA ya? Ya benar, percaya. Habis SMA langsung tamat kuliah. Sekarang kembali lagi sekolah ke SMA ya. Nah, kemudian pada tahun 95, nah ini sebelah kanan ya, sebelah kanan patungnya, tapi membelakangi kita. Nah, itu disampaikan kepada Bapak Presiden dulu ya. Bapak Presiden siapa? Tahun 93. Iya, Bapak Presiden Soeharto. Kemudian kepada Bapak Menpar Postel, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ya. Namanya Bapak Jobape. Kemudian pada Bapak Gubernur Bali, Ide Bagus Oke ya. Maka disampaikanlah bahwa di kawasan Bali Selatan itu di atas perbukitan akan dibangun patung tertinggi di dunia yang dikenal atau diberi nama yaitu GWK. Akhirnya disetujui dengan dana pada waktu itu sebesar dananya yaitu 500 miliar ya. 500 M dulu ya, tahun 93. Nah, akhirnya setelah disetujui
dengan durasi waktu 10 tahun sudah selesai. Akhirnya mulai dikerjakan dari tahun 95 pembebasan tanah. Setelah bebas tanah, kemudian tanahnya dipotong ya, bukit-bukitnya dipotong sesuai dengan gambaran yang dibuat oleh Bapak Nyomanuarta. Nah setelah itu mulai dikerjakan. Nah berjalan selama 3 tahun, tahun 98 di negara kita ini terjadi krisis moneter, yaitu karena adanya perubahan kepemimpinan ya, sistem pemerintahan, karena tahun itu Bapak Harto diturunkan diganti, disuruh turun ya, dilengserkan, akhirnya terjadilah krisis moneter. Nah kemudian setelah krisis moneter, semua harga barang naik karena dolar juga naik. Bahkan bukan di Indonesia saja, krisisnya bukan di Indonesia saja, di luar negeri juga krisis, maka dolar itu jadinya melambung. Dulu harga dolar itu $1 cuma 2.300 ya, paling mahal. 2.300 itu paling mahal, paling 2.150 itu biasanya. Kalau dulu beli nukar dolarnya cuman paling mahal itu 2.150 rupiah per $1. Nah akhirnya begitu krisis, harga dolar itu mencapai 16.000 $1. 16.000, jadi berapa kali lipat itu naiknya ya. Nah akhirnya karena harga dolar naik, maka harga bahan bakunya juga naik. Nah karena bahan baku daripada patung tersebut ya, itu bukan terbuat dari beton. Nah jadi bahan bakunya terbuat dari tembaga dan kuningan. Jadi tembaga dan kuningan ya, itu berupa perunggu. Jadi kombinasi campuran antara tembaga dan kuningan, jadi perunggu ya. Tetapi pembuatannya bukan sistemnya gelondongan, itu berupa lempengan ya, lempengan. Jadi dibuat itu menggunakan sistem knockdown, yaitu bongkar pasang. Nah karena baru sedikit selesai, karena ada krisis moneter, akhirnya pengerjaannya secara perlahan-lahan. Jadi pelan-pelan pengerjaannya. Jadi pengerjaannya bukan di Bali ya, jadi dikerjakan di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena di sana Bapak Nyomanuarta menjadi guru besar di ITB ya. Jadi di ITB, itu Institut Teknologi Bandung ya. Nah itu di situ menjadi guru besar. Dan di situ Bapak Nyomanuarta punya rumah dan juga memiliki tanah yang sangat luas. Dan tanahnya juga di kawasan perbukitan ya, di kawasan perbukitan di Bandung. Nah, akhirnya dikerjakan di sana. Setelah dikerjakan, nah maka tahun 2002, jadi tahun 2002 terjadilah tragedi di Bali ya. Tahu nggak tragedi apa yang terjadi di Bali tahun 2002? Iya, jadi bom Bali tanggal 12 Oktober ya. 12 Oktober pas pada waktu malam minggu ya. Malam minggu. Itu terjadi di Legian yang menewaskan lebih dari 204 orang lebih ya, 200 lebih ya. Yang tercatat 204 di sana, tapi yang tidak dikenal lagi, nah, itu masih banyak lagi yang hancur belum diketahui ya. Kurang lebih sekitar 200 lebih ya. Akhirnya Bali menjadi sepi karena bule-bule semua udah balik ya. Itu baru di bandara, setelah di bandara langsung minta balik lagi, tidak mau ke hotel, langsung balik ke negaranya semuanya, hingga di jalan menjadi sepi sekali, sama kayak pandemi kemarin. Nah kalau pandemi itu di jalanan lenggang, sedikit ada kendaraan yang lewat ya, karena tidak ada aktivitas, sama kayak dulu waktu bom Bali. Nah kemudian setelah mulai pulih tahun 2003, akhirnya terjadi lagi bom Bali yang kedua. Itu di Kuta sama di Jimbaran ya, Kuta sama Jimbaran. Nah itu korbannya sedikit ya, ada sedikit korbannya. Nah jadi karena Bali ini menjadi sepi, karena bom Bali yang kedua lebih sepi lagi, akhirnya untuk menarik wisatawan lokal mulailah
disuruh untuk tur ke Bali. Jadi biasanya yang dari Jakarta kalau turnya ke luar negeri kemudian itu di stop oleh presiden, jadi supaya turnya ke Bali itu untuk memulihkan pariwisata Bali. Nah disitulah mulai dipajang, jadi pasanglah patungnya, yaitu patung kepala burung Garuda ya. Nah jadi baru dipasang itu patung kepalanya saja burung Garuda. Kemudian patung Dewa Wisnu baru dari pinggang ke atas, jadi baru setengah badan ya. Nah mulailah dari situ objek wisata GWK dibuka ya. Nah jadi mulai dibuka. Nah kemudian karena waktunya 10 tahun belum selesai, yaitu tahun 2005 Bank GWK ya. Nah ini semua ya. Kayaknya juga kunjungan ke sini, rombongan yang lain juga ada yang ke sini kayaknya untuk nonton tari kecak. Jadi semuanya dari tari kecak. Namun tari kecak yang ada di sini judulnya, nah jadi judulnya di sini adalah Kecak Garuda Wisnu Kencana. Jadi judul tersebut ya diambil dari kisah daripada patung yang ada di sini, patung Dewa Wisnu. Nah bagaimana burung Garuda itu sampai menjadi transportasinya atau tunggangan daripada Dewa Wisnu ya. Nah itu, nah kayaknya bisa masuk kayaknya ya. Nah kayaknya bisa masuk, kayaknya turunnya akan lebih cepat ya. Nah jadi turunnya akan lebih dekat ya. Kita bisa langsung sampai di depannya. Kalau dulu hanya sampai di sini ya. Nah seperti di situ aja kita jalan. Nah ini semua pada jalan ya. Nah, kita dikasih kesempatan langsung naik. Ini jadi apa namanya? Keistimewaannya ya. Nah, jadi mudah-mudahan yang lainnya juga dikasih di bawah ya, yang belakangan. Karena kita 6 bis ya. Kalau dulu emang di sini turunnya, drop zone-nya. Turun di sini langsung parkir ke bawah gitu ya. Jadi sekarang sudah parkirnya di sini sebelah kiri. Oh itu parkiran semua bis-bis ya. Nah, di sebelah sana tuh parkiran bis di sebelah kiri. Nah baik, ini kita sudah sampai yaitu di objek wisata GWK. Ini bersama Prima Ajaria Tour and Travel kita sudah sampai di objek wisata GWK. Nah, untuk itu mengucapkan selamat datang dan selamat berkunjung. Nah kembali ditekankan di sini bagi adik-adik yang membawa barang-barang berharga, tolong dijaga dengan baik ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebelum meninggalkan tempat duduk, sebelum